Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Dukungan Cawapres, Mas. Umurnya belum cukup. Di silaturahmi aja. Semangat semua. Tadi jenengan sempat kaget ya, nggak tahu antusias. Iya, sabar. Ya, sabar. Wakil Presiden setuju, masuk. Itu aja Mas Gibran, harapan kami Mas Gibran. Pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir, ada 6 orang narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Wakil Sekjen Partai Nasdem, Dedi Ramanta, kemudian juru bicara PKS, Muhammad Iqbal. Kemudian selanjutnya ada pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing. Di sebelah kiri saya ada wartawan senior sekaligus politikus PD Perjuangan, Panda Nababan. Kemudian Ketua DPP PSI, Aryo Bimo. Dan juga Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan atau BARA JP UC Gustaf Pati. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kita masih menantikan kehadiran dari analis politik, ada dari kedai kopi yaitu Henry Satrio yang akan segera bergabung. Saya akan langsung ke ada Mas Bimo di sini. Mas Bimo, kenapa PSI mengajukan uji materi ke MK untuk mengubah batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun ke 35 tahun? Oke, yang pertama ketika DPR itu memutuskan undang-undang pemilu yang baru, itu batasan umur itu kami melihatnya itu tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah sifatnya ya. Karena 2 undang-undang pemilu sebelumnya itu menetapkan bahwa umurnya itu minimal 35 tahun. Lalu diubah dengan 40 tahun dan ketika kami mencoba melihat di dalam catatan-catatan di DPR itu, pembahasan di DPR itu tidak ada satupun yang ilmiah, cukup ilmiah buat kami. Oke. Jadi hanya disebut kurang dewasa, kurang matang. Ini yang agak sulit ya buat kami menerimanya. Yang kedua, ternyata umur 35 sampai 40 itu merupakan mayoritas pemilih 2024. Jadi hak konstitusional dari anak-anak muda ini terhalang dengan adanya undang-undang pemilu yang berlaku sekarang. Dan yang ketiga, kalau dari ini catatan KPK ya, yang integritasnya paling tinggi di antara range dari 30 sampai 50 ya sekitar segitu. 35 sampai 40 itu paling sedikit melakukan korupsi ternyata. Oke. Jadi itu yang merupakan pokok-pokok pikiran utama dari kami sehingga kita
mengajukan ini kader-kader kami itu banyak loh yang potensial dan Baik. bisa menjadi pemimpin negara tapi terhalang. Tapi karena sebetulnya secara spesifik, benar gak sih kalau uji MK ini untuk Gibran, untuk meloloskan Gibran supaya bisa menjadi cawapres? untuk Gibran dan sekitar 40 juta orang yang lainnya ya, yang anak-anak muda ini ya. Jadi bukan hanya beliau tentunya. Banyak yang berpotensi untuk menjadi pemimpin cawapres ataupun jadi capres. Oke, Bang Panda, kalau seandainya MK mengabulkan uji materi yang diajukan oleh PSI dan kawan-kawan ini, apakah PDI Perjuangan akan tertarik untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres? Ya bukan istilah tertarik lagi. Nggak ada masuk dalam kamus itu. Kenapa tuh Bang Panda? Ya enggak lah. Masa segampang itu? Ya enggak lah, enggak terjebak kepada yang begitu-begituan. Bahwa ada upaya di MK bagus, kita hargai, kita ini. Tapi kemudian dikaitkan dengan Gibran, seperti yang dikatakan Budi Ari waktu itu, mau dipasangkan dengan Prabowo. Nah, itu sih ngaco. Ngaconya kenapa sih? Ngaco ya, Karena usia, karena belum matang atau Gibran bagaimana? ini kadernya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan nggak akan, udah Ganjar mau ngapain lepas dia lagi. Oke, Ganjarnya kan masih sebagai capres. Cawapres kan bisa juga dari PDI Perjuangan. Apanya? Kalau Gibran sebagai cawapresnya kurang Ganjar. elok lah. Masa dari ketawain orang kita. Oh, kurang elok dua-duanya dari PDI Perjuangan. Iyalah, kurang elok lah. Tapi secara sosok Gibran sudah cocok belum menjadi cawapres? Ada potensi tidak? Apa ya? Gibran. Tanya aja Gibran. Penilaian Opung bagaimana? Ya ditanya aja Gibran, gak gampang lah itu. Nanti kalau apa terlalu subjektif saya gitu loh. Oke. Tapi yang jelas menurut Opung saat ini capresnya sudah dari PDI Perjuangan, ya Mbok cawapresnya tidak dari PDI Perjuangan lagi, begitu Bukan ya? maksud aku kenapa aku bersikap begitu. Janganlah terlampau dimudahkan, digampangkan gitu loh. Itu kan jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan yang menentukan nasib Republik ini. Terus dibikin eksperimen-eksperimen gitu loh. Iya kan? Kalau cawapres digadang-gadang Gibran digadang-gadang sebagai cawapres, menurut Opung itu eksperimen ya? Eksperimen lah. Sukses dulu lah dia jadi wali kota gitu loh. Sekarang udah sukses belum Opung? Belum. Oke, baik. Belum kata Opung. Tapi di sini Opung ada relawan Jokowi Gibran, ada Mas Uce di sini ya. Mas Uce. Bara JP. Bara JP. Ya. Barisan relawan Jokowi Tuh, Presiden. barisan relawan Jokowi Bara JP. Bang Mas Uce, kenapa sih relawan Bara JP ini menginginkan Gibran menjadi cawapres? Seperti tadi Bung Aryo bilang, sebenarnya potensi anak muda di Republik ini jangan dibonsai hanya karena peraturan yang bagi kami itu sebenarnya dibuat-buat. Potensi besar mereka untuk mengakselerasi pembangunan negeri itu dibatasi oleh yang namanya undang-undang. Padahal di situ, kalau kita mau bicara tentang kapasitas manusia, di situ tuh daya dorongnya luar biasa banget loh. Banyak sekali undang-undang kita yang diatur, yang membuat akhirnya anak-anak bangsa ini terbelenggu. Dan Bara JP melihat potensi besar anak muda itu bisa sampai menjadi cawapres. Ya, diwakili oleh kok Gibran. cawapres, bahkan dia bisa jadi capres kok. Bahkan bisa menjadi capres. Bisa menjadi capres. Kenapa kita tutup peluang itu? Tapi kata Opung Panda, Gibran menjadi sebagai wali kota Solo. Ntar dulu jangan dicampur aduk. Sudah ada Ganjar. Sudah ada Ganjar gitu loh. Ya, jadi terus PDI Perjuangan bikin lagi wapresnya. Ya nggak masuk di akal lah. Gimana tuh, Mas Uce? Jadi begini, bisa daftar, Bu. itu apa yang ada di pihak Bang Panda sebagai PDI Perjuangan. Tetapi kalau kita melihat bahwa ke depan partai itu akhirnya betul-betul cuma jadi kendaraan. Begitu banyak orang yang bisa loncat-loncat partai demi menggapai. Maksudnya gimana dia loncat-loncat partai? Ya. Maksudnya Gibran kalau tidak jadi cawapres di PDI Perjuangan bisa jadi cawapres? Saya yakin Gibran Capres ini, yang lain? Prabowo Subianto kah maksudnya? bukan. Gibran ini sama seperti Pak Jokowi. Mereka loyal.
Tetapi ini kan kita berbicara saat ini Gibran. Tapi maksud saya bahwa selain Gibran banyak sekali peluang anak-anak muda itu yang bisa maju dari partai manapun. Oke, dari partai manapun. Kalau kan ada narasi juga, ada yang ingin menduetkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Barajep sikapnya bagaimana? Wais, kalau itu saya senang banget. Saya senang banget itu menyelesaikan banyak hal. Konsolidasi sesama anak bangsa terjadi di situ. Kami juga berharap sebenarnya kalau bisa Pak Prabowo, Pak Ganjar bersatu itu menyelesaikan banyak hal. Sama seperti umpamanya Pak Prabowo dengan Pak Anies atau Pak Anies dengan Pak Ganjar itu menyelesaikan banyak hal. Persoalan-persoalan yang sebenarnya membuat ada potensi perpecahan pada saat kita baru selesai dengan COVID yang mempersatukan kita. Jadi kalau Prabowo dengan Gibran itu akan menyelesaikan banyak hal ya, suatu hal yang bagus untuk bangsa ini. Bagaimana, Opung? Enggak, saya bilang tadi kita ada tata krama lah. Calon presiden udah dari PDI Perjuangan, gitu. Terus kita main lagi ke pasangan yang lain. Wakil presiden dari enggak lah. Sahamnya di mana-mana nih. Di PDI Perjuangan ada capres, kemudian ada juga capres PDI Perjuangan jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Gimana tuh, Opung? Masuk akal gak itu? Ya nggak usah dibikin lucu-lucu lah sama orang. Saya tanya dulu ke Pak Emrus, lucu-lucu gak kalau seperti itu? Tergantung kita melihat dari perspektif mana. Artinya kalau memang tidak sesuai dengan kepentingan para politisi, ya akan ditarik kepada sesuatu yang lucu-lucu. Tetapi kita harus melihat bahwa memang generasi muda sesuatu yang memang kita harus kemukakan jadi pemimpin ke depan gitu ya. Karena kedewasaan dulu 40 tahun atau 45 dulu itu dirumuskan itu karena kita waktu itu Indonesia masih kurang gizi gitu ya, kurang pendidikan. Sekarang kan generasi muda kita, mahasiswa saya sudah lebih hebat dari saya. Ada yang usia belum 30 tahun sudah doktor. Apakah seorang dokter tidak bisa memimpin presiden, menjadi presiden? Ini satu sisi. Tetapi di sisi lain memang kita harus akui katakanlah momentum atau orang masyarakat yang menariknya. Nah, saya tidak tahu apakah Gibran untuk maju atau tidak. Tapi dari penjelasan Panda saya melihat boleh dikatakan tidak akan maju karena tidak elok, karena nggak mungkin mereka bertarung katakanlah wakilnya Prabowo. Tapi jangan diartikan bahwa saya tidak setuju yang muda-muda. Betul. Jadi jangan jadi confuse itu. Artinya tidak mungkin terjadi karena PD Perjuangan baru di Prabowo sebagai. Saya kira publik yang menarik ini. Saya kira saya melihat bahwa Joko Widodo, Gibran, dan satu lagi yang bakal wali kota Depok, Kaisang, saya kira ini adalah kader ideologi daripada PD Perjuangan. Tidak akan bergeser dari sana. Tetapi kalau memang dibuka keran bahwa usia itu diperlukan, karena terus terang saya mengatakan, saya kira sudah waktunya bangsa ini dipimpin oleh generasi muda. Tentu ada batas minimal umur. Nah, kalau di bawah 30 saya kira masih belum. Baru di 30 ke atas sudah matang karena pendidikan yang membuat, dan kemudian gizi yang mereka terima sangat luar biasa dibanding masa-masa Pak Panda. Berarti dalam konteks pemimpin muda itu bagus gitu ya. Tapi kalau dalam konteks etika politik khususnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, kita bisa berdebat soal itu. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Apa sebetulnya, apakah upaya untuk menjadikan Gibran dipersembahkan oleh Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Dengan ini, saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Dinasti politik itu kalau gitu ya, seseorang itu masuk ya proses dalam politik dan itu dibagi, disebar ke banyak partai. Ini berbahaya. PD Perjuangan tidak boleh. Ya. Ya. Dalam satu keluarga itu harus satu partai. Ya.
Dinasti politik itu apabila ada seseorang, satu di partai A, lainnya di partai B, saudaranya di partai C, membentuk satu dinasti. Oke, sudah ada Mas Iqbal di sini dari PKS. Saya ingin tanya, tidak hanya Gibran kan, sekarang putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep juga didorong maju, salah satunya oleh PSI ini, didorong maju sebagai calon wali kota Depok yang selama ini kita tahu dikuasai oleh PKS. Apakah menurut PKS itu adalah bentuk dari praktik dinasti politik yang tidak etis atau sebetulnya sah-sah saja? Ya, jadi menurut saya ada dua kata kunci dalam kasus keluarga Pak Jokowi ini. Yang pertama dinasti, yang kedua instan. Kenapa instan? Karena dia ingin cepat naik ke atas. Tentu saja dia mencari daerah-daerah yang memang potensi menjadi sorotan. Yang kedua tadi dinasti. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Mulai dari berusaha 3 periode, menggugat undang-undang MK dengan usia, termasuk juga dengan mencalonkan keluarganya. Ini menjadi salah satu presiden buruk bagi bangsa kita. Kita ingat kenapa kita mendemo di Reformasi 98? Karena terjadi korupsi dan nepotisme. Dan nepotisme ini sangat besar terjadinya ketika dinasti itu terbentuk. Nggak benar juga kalau dikatakan anak muda nggak korupsi. Banyak. Di Kalimantan. Bahkan Pak Menteri termuda belum apa-apa udah diperiksa kejaksaan. Belum kerja lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan soal mudanya, tapi matangnya, tangguhnya, kuatnya. Dan kalau anak-anak ini diberi ruang, kayak tadi PSI mencalonkan Kaisang di Depok, dia nggak melewati proses yang panjang, dia nggak melewati tahapan sehingga rapuh. Banyak sekali sekarang anak muda yang begitu dia jadi dia ninggalin, mundur lah, berantem lah sama kepala daerahnya, ada yang menghilang beberapa bulan tuh ada loh. Kenapa? Karena nggak matang dan tidak siap. Jadi kalau ingin mencalonkan seseorang, sebaiknya seperti kata Bang Panda, ikutilah kaderisasi itu. Berproses sehingga dia teruji. Kalau semuanya ini bukan karena PKS merasa tersaingi ya? Oh, nggak ada masalah. Mau siapapun yang jadi wali kota Depok. 3 periode di kota Depok dan itu selalu terpilih. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Depok nyaman dengan kehadiran PKS. Mas Dedi, saya ingin tanya, kalau dari Nasdem melihat dinasti politik Presiden Jokowi yang ada hari ini itu terbangun karena proses demokrasi atau karena campur tangan Presiden? Pertama begini, yang paling jelas kalau Mas Gibran itu tidak berumur 36 tahun, saya kira gugatan PSI umurnya pasti akan dimudahkan lagi. Ya kan, begitu. Itu faktualnya begitu. Artinya begini, kalau mau berpikir objektif, mestinya kan lembaga kepresidenan sama DPR itu kan sama, lembaga tinggi negara. Maka kalau merilai dari soal umur itu mestinya 21 tahun. Jadi nggak kemudian gugatannya dipersempit hanya 35 tahun. Melihat konstruksi itu, gitu ya? Melihat konstruksi itu nampaknya ini lebih kepada soal bagaimana mengakomodasi kewibawaan presiden yang ditaruh di anaknya itu untuk kepentingan pemilu 2024. Menurut saya begitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Toh soal siapapun menjadi calon kepala daerah kan sudah ada putusan nomor 13 PU tahun 2015 soal bagaimana MK sudah menganulir beberapa hal yang terkait dengan istilah politik waktu itu dinasti. Silahkan orang boleh maju. Tetapi kalau kemudian mengkonstruksi bahwa yang matang itu umur 35, itu menjadi soal yang lain gitu loh. Mestinya kalau fair 21 tahun dong, sama seperti syarat calon anggota legislatif. Toh kedudukannya sama, ini lembaga kepresidenan, ini lembaga DPR. Syaratnya minimal 21 tahun. Kedua, saya kira yang meski kemudian kita ingat dulu ada wacana untuk pilkada itu mau dimajukan, tidak di November, tapi itu kan wacana politik berkembang waktu ini apa ada kaitannya dengan upaya-upaya untuk kemudian mendorong kekuasaan yang establis untuk mendudukkan beberapa orang dalam sistem pemilu setelah 2024 di ajang pilkada. Nah, konteksnya saya kira begini, kita memberikan ruang kesempatan siapapun kepada seluruh anak bangsa ini untuk terlibat di dalam konsultasi apapun. Tapi kalau kemudian konstruksinya hanya karena anak presiden kemudian dianggap mampu segalanya, itu juga cara berpikir yang terlalu instan gitu loh. Apalagi kemudian dipojokkan bahwa oh minimal dari 40 harus 35, kenapa nggak 21 gitu. Saya kira kritik saya soal itu aja. Tetapi kita harus kasih kebebasan. Orang untuk ikut terlibat dalam kontestasi apapun boleh. Tapi kemudian jangan juga
apapun rumusnya selesai kalau dia Anak bagian presiden. dari kekuasaan. Nah, itu saya kira Mas Bimo, nggak benar gimana juga. itu? Apakah karena anak presiden jadi dinilai mampu segalanya, makanya PSI juga mendorong-dorong Kaisang? Justru saya tuh dari pertama kali ya ketika muncul wacana ada namanya politik dinasti, saya nggak kepikiran sekalipun itu adalah Pak Jokowi dan keluarga. Kenapa? Karena yang dinamakan politik dinasti, apalagi sekarang neo patrimonialistikism, ya, itu lewat jalur prosedural, lewat jalur partai politik. Jadi kalau mau menetapkan atau melanggengkan kekuasaan, taruhlah ketua partai politik itu adalah bapaknya, anaknya itu ketua partai politik 1, wakil ketuanya adalah 2, dan seterusnya. Lalu ketika ada pemilihan calon presiden, dia yang didorong. Itu caranya. Kalau Pak Jokowi kan bukan ketua partai politik, kemudian anaknya juga bukan petinggi partai politik. Di mananya? Lalu Jadi tidak ada campur tangan Presiden Jokowi ya untuk mendorong keluarganya. Tidak ada kepikiran untuk ini keberlangsungan dinasti politik setelah Presiden Jokowi tidak menjabat lagi. Mas Hensat, Anda percaya itu? Enggak. Iya. Ini kan kalau misalnya kita case-nya Mas Kaisang, dia kan contohnya adalah Bang Bobi dan Mas Gibran. Sebagai adik kan dia lihat, oh kakak saya tuh patternnya jadi pengusaha, menikah, ingin berkuasa gitu kan. Lah kan saya udah nikah nih. Berarti saya boleh dong ingin berkuasa juga kan. Hanya memang waktu itu kan Pak Jokowi masih jadi presiden tuh. Jadi Haji mumpung juga. Nah sekarang memang prosesnya Pak Jokowi masih jadi presiden. Nanti November 2024 Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Tapi kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, berdasarkan undang-undang kan boleh-boleh saja. Tidak ada larangan bahwa anak presiden nggak boleh maju. Nah tapi sebagai negarawan ada satu poin tuh yang mesti dipikirkan oleh Pak Jokowi yang namanya kepatutan. Gitu ya. Ini patut nggak nih anak saya maju nih? Ya mau gimana lagi gitu kan? Pada saat anak presiden maju di dalam pilkada, itu pasti nggak apple to apple tuh perbandingannya dengan siapapun itu. Misalnya mau diambil, ini kan banyak, oh itu Mbak Tutut waktu itu ditunjuk jadi Menteri Sosial, udah 32 tahun tuh, 30 tahun waktu itu. Baru kemudian ditunjuk gitu. Nah, bicara tentang dinasti politik ini, kalau kita lihat dan kita baca banyak jurnal gitu ya, ini ada plus minusnya. Saya bicara plusnya dulu. Plusnya ini biasanya pembangunannya ini lebih cepat nih. Sama seperti di Solo kan, semua menteri ke Solo tuh bangun gitu. Kemudian keuntungan kedua adalah women empowerment. Pemberdayaan perempuan ini kalau di dinasti politik bisa cepat terjadi. Ini ada contohnya lah di Banten misalnya. Tapi ruginya banyak. Yang paling ditakutkan adalah menumbuhkan sisi diktatorship gitu ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Panda misalnya proses ya. Walaupun semuanya pasti mengatakan bahwa proses. Nah saya tidak bicara apakah kualitasnya Mas Kaisang, Mas Gibran, Bang Bobi nggak bagus. Kalau itu kan penilaiannya nggak boleh seperti itu kita. Semuanya harus kualitasnya bagus-bagus saja. Tapi kalau kita bicara kenegaraan, ini ada sisi kepatutan yang harusnya dipertimbangkan. Dan apalagi kalau dari surveinya Kedai Kopi, banyak yang nggak sepakat juga nih dengan dinasti politik. Nanti kita akan bicara soal survei Kedai Kopi dan juga tanggapan Bang Panda. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Bang Panda, jadi sebetulnya secara aturan, secara hak konstitusional, memang setiap orang itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tapi kalau berbicara soal kepatutan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Hensat, untuk keluarganya presiden, untuk anaknya presiden maju, mau itu sebagai capres-cawapres, itu adalah persoalan kepatutan. Anda setuju atau tidak? Jadi begini, sebelum jauh ke situ, yang dibilang PKS tadi ada dua saya koreksi. Yang dikatakan tadi oleh PKS bahwa Jokowi
dinasti dan instan. Bukan ingin 3 periode, sama sekali tak ada itu. Dan kemudian juga dari pihak Jokowi mengapakan ke MK. Itu sama sekali nggak ada. Ini biar clear dulu. Oke, tidak ada campur tangan Presiden Jokowi untuk uji materi ya? Nggak ada urusan. PSI. Emang Jokowi kurang kerjaan apa? Oke. Nah, yang terus dalam soal kepatutan, ada konsekuensi logis kalau dia betul-betul mau jadi wali kota yang terbaik lah. Bukan double, triple. Sama seperti Risma dulu waktu pegang Surabaya. Sama dengan Heru pegang Semarang gitu. Itu begini. Demikian juga Bobi. Bobi itu mengganti 3 wali kota yang ditangkap KPK. Abdillah, Rahutman, Zulmi. Bisa dia lebih paten lagi sebenarnya. Gitu loh. Itu risikonya. Pantaslah dia, patutlah dia menantu Jokowi. Tapi kalau abal-abal begitu, enggak ini. Aku bilang ke Presiden, bagaimana itu mantumu itu yang di Medan? Aku bilang, aku ngomong sama Jokowi. Saya ngomong juga sama Bobi gitu. Artinya ada konsekuensi kepatutan kalau dia terkait dengan presiden mesti lebih double. Tanggung jawabnya lebih besar gitu ya? Iya, kinerjanya mesti lebih canggih gitu loh. Gitu. Itu kepatutan dalam konteks yang lain, justru ada kepatutan untuk bekerja lebih baik lagi. Iya. Nah, kalau kepatutan yang saya maksudkan tadi itu Bang Panda, Opung Panda pada saat dia sebagai anak presiden, kan kalau secara undang-undang boleh dia maju. Ya boleh. Tapi harus diperhatikan juga sebagai anak presiden ini saya patut kan maju sekarang nih. Karena sebagai anak presiden pasti nempel itu semuanya. Nah sebetulnya kepatutan itu yang menurut saya sih bukan hanya Mas Gibran, Bang Bobi ya, tapi juga beberapa anak pejabat kan juga mempersilahkan keluarganya juga untuk maju. Bahkan ada yang di satu kabupaten kota keluarganya terus turun-temurun. Itu kan masalah kepatutan juga. Tapi kalau boleh nggak boleh sih, boleh lewat undang-undang. Saya pikir ini berbeda perspektif kita ya. Seperti Bang Henry Satrio mengatakan tadi bahwa dinasti gitu ya. Saya tidak tahu apa literatur yang membaca dengan literatur yang saya baca berbeda. Nah, kalau dibuat katakanlah Banten dan daerah lain sebagai rujukan daripada kata dinasti, saya kira tidak tepat. Dinasti yang saya baca dari literatur adalah bahwa pemimpin itu menggantikan orang tuanya atau ayahnya lalu tanpa dipilih. Kita kan melakukan pemilihan, jadi bukan dinasti. Jadi oleh karena itu kita harus sebentar, kita harus definisikan dulu dinasti. Jadi jangan serta-merta kita begitu mudah. Kalau misalnya Bang Panda pernah DPR lalu putranya sekarang DPR, apakah itu dinasti? Tidak juga. Kan begitu. Jadi harus clear juga kita melihat persoalan. Acap kali memang kita melihat persoalan normatif, kita baru karena kita tidak sesuai dengan normatif ini keinginan kita angkat pendekatan kualitatif, pendekatan subjektif. Dia sangat tergantung kepentingan. Saya terus terang mengatakan bahwa ketika ada perdebatan di antara para politisi atau siapapun, kita kembali kepada ukuran normatif itu. Karena kalau kita pakai katakanlah pendekatan kritikal, pendekatan konstruktivisme misalnya, itu pasti perdebatan sampai kiamat pun dunia ini kita akan perdebatkan. Sesuai definisi literatur yang Anda baca itu bukan dinasti politik. Baik, saya akan jelaskan bahwa dinasti politik itu adalah keturunan atau katakanlah pemimpin negara itu atas dasar keturunan tanpa dipilih. Tetapi jadi Mas Iqbal, itu bukan dinasti politik apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan anak-anak dan bahasa menantunya. kiasan namanya. Kalau pakai definisi Bang Emrus nggak ada yang namanya nggak boleh, semuanya udah memang dipilih masyarakat. Tetapi ketika memilih itu ada proses, di situ dia menggunakan kekuasaannya, di situ dia menggunakan pengaruhnya, menggantikan orang tuanya, bahkan ada yang membeli perahu semua di kabupaten itu semuanya dia pakai. Dan ini yang menurut saya di luar kepatutan seperti disampaikan Bang Henry tadi. Jadi definisi dinasti itu bukan seperti definisi literatur dalam bahasa Indonesia, tapi ini bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa orang itu berusaha mempertahankan kekuasaannya untuk meneruskan. Dalam itu yang terjadi. Akademis, kita harus punya makanya konsep di politik yang sama. itu nggak bisa pakai literatur akademis. Itu jadi masalahnya adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan jangan dipakai dengan bahasa literatur. Beda, nggak bisa ini. Sesuatu yang sudah definitif secara konseptual, lalu kita makanya abang ngajar aja di kelas. Ini beda, ini di lapangan. Dinasti itu artinya orang yang berusaha memperkuat kekuasaan. Itulah yang di lapangan yang harus kita koreksi. Nggak bisa. Kita koreksi itu, kita harus perbaiki. Memang sulit bila kalau kita berbicara apakah keluarga tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki itu. Oke, kita berbicara dalam konteks apakah sebagai anak atau menantu presiden itu tidak lepas ada pengaruh dari ayahnya sebagai seorang presiden yang akhirnya bisa meloloskan
atau akhirnya bisa memenangkan keluarganya sebagai pejabat daerah? Mas Dedi? Itu pasti itulah. Masa kita bilang bahwa presiden tidak punya kewibawaan dan itu tertular pada anak dan keluarganya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kemenangan itu berdiri sendiri sebagai seorang Gibran, kemenangan Bobi berdiri sendiri sebagai seorang Bobi, tidak mungkin. Karena wibawa dan dari ayahnya, dari jaringan politik dan juga para relawan dan seterusnya pasti berpengaruh soal itu. Itu satu. Yang kedua, konteks pembicaraan kita kan sebenarnya kalau soal kepala daerah sudah selesai. Siapapun boleh sepanjang memenuhi syarat undang-undang. Yang kita konstruksikan bicara ini kan soal bagaimana kalau kemudian gugatan judicial review PSI itu atas nama anak muda tapi sebenarnya konstruksi politiknya untuk Mas Wali kan sebenarnya untuk jadi cawapres, kira-kira begitulah, kira-kira mudahnya begitu kita baca. Boleh nggak? Ya boleh saja. Ada pertanyaan saya. Masalahnya boleh. adalah Boleh itu kan belum diputus sama ada MK. Satu pertanyaan saya. Boleh kan? Sebentar, dilanjutkan. Oke, lanjutkan. Yang ingin saya katakan gini, undang-undang memberikan apa yang disebut dengan aturan main. Siapapun entah mungkin dari presiden, dari apapun ketika kemudian bertanding dalam sistem pemilu, ada tata aturan harus dilakukan. Ketakutan orang terhadap atau siapapun terhadap mekanisme apa yang disebut dengan dinasti politik adalah abuse of power. Kira-kira begitu kan? Tapi itu pun juga sudah diatasi dengan regulasi positif. Cuman balik lagi ketika penyelenggara pemilu dan seterusnya itu tidak mampu kemudian berdiri secara netral, itu yang kemudian ini pemilunya menjadi masalah dong. Kalau kemudian sedikit saja terjadi abuse of power. Oke, saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Uce ya karena belum berbicara. Mas Uce, setidaknya kalau kita tidak mau menuduh ya apakah presiden menggunakan pengaruhnya atau jaringannya untuk bisa memenangkan keluarganya sebagai pejabat atau nanti jabatan politik tertentu, tapi setidaknya dari wibawa. Apakah ini juga yang akhirnya membuat Bara JP mendorong Gibran untuk menjadi suksesor, menjadi cawapres karena wibawa dari presiden, karena wibawa dari ayahnya? Sebelumnya saya mau ini dulu mengenai kepatutan tadi. Menjadi tidak patut juga orang yang punya potensi kita larang untuk maju hanya karena orang tuanya itu menjadi pejabat atau menjadi apalah sesuatu di negeri ini. Itu juga tidak patut. Ada yang tadi Bung Amrut bilang, ada mekanisme pemilihan. Ini tidak ujuk-ujuk. Dia mesti melalui proses itu. Kalau memang masyarakat tidak terima, ya dia tidak jadi. Kan gitu Kalau presiden sih. Kalau pilkada udah selesai, Pak. Udah selesai. Oke, lanjutkan dulu Mas Uce. Oke. Urusan pilkada udah selesai. Kan bukan itu konteksnya. Gibran ini sebenarnya ada momentum untuk melakukan perubahan. Gibran kebetulan menjadi role model. Dia hadir saat ini pada saat PSI sedang melakukan upaya itu. Untuk saya tidak ada sama sekali intervensi dari Pak Jokowi. Salah satu elemen anak bangsa yang Pak Jokowi bisa bicara terbuka, lu gue tidak boleh merokok segala macam itu pada relawan. Dan Pak Jokowi tegaskan itu, saya mau main sama cucu, saya mau kumpul sama anak-anak saya. Jadi tidak ada intervensi Pak Jokowi terkait tadi 3 periode atau ujuk-ujuk mau ini. Tapi kan hari ini ketika Gibran sudah ditunjuk sebagai salah satu juru kampanye dari Ganjar Pranowo, itu bagaimana tanggapan dari Bara JP? Bagus kan? Bagus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak memang menurunkan. Seharusnya sebagai kader partai dia lakukan itu. Tidak mungkin kan Pak Wali ini berkampanye untuk ini yang lain pada saat beliau adalah kader PDIP. Tapi dengan kata lain kan kalau lewat jalur PD Perjuangan sudah tertutup kemungkinan buat Gibran menjadi cawapres. Tadi saya bilang Gibran ini kebetulan momentumnya ada dia yang menonjol. Jadi bisa saja ini berlaku untuk yang lain. Prestasi Gibran apa sih? Prestasi Gibran yang Pertanyaannya dulu dengan MK ya. Jadi saya mau meluruskan kalau terus ini kita atur milik orang lain gimana? Itu salah. Karena apa gini? Ketika kita membuat rembuk rakyat itu yang pertama-tama akhirnya memutuskan Pak Ganjar sebagai calon presiden, itu ada 9 nama. Salah satu namanya itu anak muda, namanya Emil Dardak, Wagub. Nah kalau ini ternyata orang ini terpilih sama kita, nggak bisa jadi presiden. Karena apa?
kepentok undang-undang. Bukan karena dia ketua Demokrat Jawa Timur. Bukan. Ini kalau misalnya orang ini nanti terpilih oleh konstituennya PSI, kemudian menjadi calon presiden yang kita usung, ternyata nggak bisa. Kepentok umur di undang-undang. Oke, jadi PSI ini menekankan. Kalau saya gini, Mbak. Uji materi ini bukan semata-mata untuk Gibran gitu ya. Jadi bukan hanya Gibran, tapi bukan hanya 40 juta Gibran. orang lain. Oke, tadi lagi menonjol. Nih balik lagi sebentar. Gitu? Mas Uce tadi di akhir itu agak ketutupan kan suaranya Mas Bimo. Mas Uce mengatakan ini adalah Gibran lagi menonjol, ya kan? Ini lagi ada momen buat Gibran. Jadi meskipun tidak lewat jalan PD Perjuangan, ya bisa lewat jalan lain. Bang Panda, gimana kalau misalnya Gibran didorong menjadi tidak jadi cawapres lewat PD Perjuangan, tapi lewat jalan lain, misalnya jadi cawapresnya Prabowo? Gibran ini dalam satu organisasi teratur yang disiplin. Namanya PDI Perjuangan, ada mekanisme gitu loh. Maka dari tadi aku heran, barang orang kan dibahasin gitu. Ini udah ada. Saya sendiri pun tahu diri, udah ada Ganjar masih gue diketawain orang di internal kami, aku akan diketawain. Makanya gini Mbak, izin saya Pak. Tapi setahu Opung, Gibran sampai saat ini tidak menunjukkan ketertarikan untuk menjadi cawapres ya? Apa ya? Gibran ya? Ya moga-moga enggak. Enggak begini. Gibran itu sudah ada kerjaan sekarang. Dia mendampingi Ganjar. Nanti akan dimulai hari Sabtu pagi di daerah Bogor gitu loh. Dia udah dapat tugas itu, pekerjaan itu gitu loh. Jadi kemudian kita bahas dia jadi ini karena keputusannya. Jadi nggak pas gitu loh. Lebih bagus aku tadi nggak usah ikut. Aduh, jangan ngomong. Gibran ini akan taat pada bukan nggak maksud aku. Partai ini punya aturan main, partai ini punya disiplin, partai ini tahu mengatur. Dia adalah kader daripada partai, tahu apa tugas dia. Makanya kami dari PKS membaca mulai dari pengusung Gibran, Kaisang di Depok. Ini sama teman-teman PSI nggak punya tokoh aja. Maka sebagian teman-teman PSI didiklah kader itu untuk bisa dari bawah. Jadi kader PSI kenapa nggak giring aja yang dimajukan? Kenapa harus Kaisang diobok-obok kadernya Bang Panda gitu? Akhirnya kan ini membuat etika berpolitik kita tidak etis. Kita pun lagi kesulitan cari wapresnya. Betul. Ini bukan masalah etis nggak etis, kalau menurut saya sih itu emang strateginya PSI aja. Strateginya PSI-nya itu emang dia nebeng Pak Jokowi. Iya. Itu aja strateginya. Jadi sekarang Mas Kaisang masalah ntar kemudian diomelin lagi sama PDI Perjuangan itu masalah ntar. Yang penting PSI-nya kan naik terus. Gitu. Jadi di sisi lain boleh. Aja. Jadi kalau memang itu konsep berpikir kita, begitu kan? Nah harusnya juga PKS apa dong dari kadernya? Kenapa mengusung Anies yang bukan kader? Tunggu dulu sebentar. Itu kan harus begitu. Artinya kalau memang partai itu bersama PKS sejak awal. Tunggu dulu. Kalau memang kader itu harus ditonjolkan, ya semua harus dari kader dia, tidak boleh mengajukan calon presiden yang bukan kadernya. Yang kedua saya mau tanggapi. Bukan masalah Pak Anies bukan kader partai manapun, beda sama Kaisang sama Gibran. Gibran kader PDI dicalonkan PSI. Artinya abang katakan tadi bahwa ya keluarganya PDI kan harus satu partai. Dari kadernya Anies sudah masuk PKS. Ini salah, ini beda. Artinya masalahnya beda. Bahwa kalau memang kita konsekuen, kalau kita mau konsekuen, gitu kan? Sebentar. Kalau kita mau konsekuen, kadernya yang dibina, yang diusulkan jadi calon DPR, calon presiden, calon harus dari kadernya. Jangan dalam konteks lain, karena ini menguntungkan. Semua orang yang nyalon DPR itu harus masuk kader dulu, punya KTA baru. Yang kedua saya mau sampaikan, ada mau saya sampaikan satu lagi. Yang kedua adalah, sebentar aja. Kalau kita misalnya katakanlah kita kritisasi dinasti politik di dalam eksekutif, di dalam katakanlah presiden dan anaknya misalnya, apakah di partai politik tidak ada dinasti politik? Anaknya, bapaknya ketua umum pendiri, anaknya jadi ketua umum. Apakah itu katakan dinasti politik? Apakah ketua umum partai tertentu di situ anaknya jadi melejit, jadi anggota DPR, menduduki jabatan itu dinasti politik kah itu? Kalau kita mau konsekuen loh. Jadi saya kira sepanjang sesuai dengan artinya, sepanjang sesuai dengan aturan sah-sah saja. Itu maksudnya. Itu yang saya sampaikan. Ruang publik dan kebijakan publik kaitannya dengan apa yang disebut dengan pejabat Masih ada satu segmen lagi Bapak-bapak. Gitu loh. Kita sambung lagi ya. Kan masuk wilayahnya itu. Oke, pemirsa kontroversi akan kembali sesaat Kalau lagi. ranah privat berkebijakan Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh %, tadi mengatakan tidak wajar, tidak patut ya dilakukan. Tapi faktanya hari ini keluarga pejabat juga rata-rata bisa terpilih karena pengaruh keluarganya, pengaruh dinasti politik. Mengapa bisa demikian? Iya, karena memang di Indonesia kan menganut sebuah politik yang memang kekeluargaan pada dasarnya. Gitu. Nah, jadi pada saat pada saat ayah Anda menjadi taruhlah bukan hanya gubernur atau wali kota atau bupati, tapi di level lurah aja misalnya, itu akan dipertahankan tuh. Kemarin kan kepala desa aja minta 9 tahun, 3 kali pemilihan tuh. Itu kan pasti beranak pinak juga tuh. Jadi ini bukan tentang Mas Kaisang, Mas Gibran, Bang Bobi, tapi tentang bagaimana masyarakat melihat dinasti politik secara keseluruhan. Nah, bisa nggak kira-kira masyarakat menghentikan dinasti politik terjadi di daerahnya? Seperti yang tadi dibahas, akan sangat sulit sekali karena rakyat akan berbenturan dengan aparat pemerintahan. Oh, tapi kan ini demokrasi, harusnya rakyat memiliki kebebasan dong untuk memilih. Ya nggak segampang itu juga. Sebuah implementasi demokrasi dilakukan di dalam sebuah wilayah yang memang kekuatan keluarga itu besar. Kalau kita bedah satu persatu kan banyak sekali ranah-ranah daerah yang memang kekuatan keluarga itu besar sekali, dan KPK pun sudah beberapa kali kan membongkar adanya sebuah dinasti politik dalam sebuah daerah yang akhirnya berimbas pada korupsi yang luar biasa. Baik, oke. Mas Dedi, menurut Anda kan Presiden Jokowi selama ini dilabeli sedang melakukan cawe-cawe. Apakah cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini itu tidak terlepas dari upaya untuk menjaga keberlangsungan terah politik Presiden Jokowi pasca dirinya tidak menjabat sebagai presiden? Mungkin yang lebih tepat gini, kita semuanya kan tertarik diskusi soal ini karena dulu Pak Jokowi sempat berstatement bahwa saya akan cawe-cawe, kan begitu. Kemudian seiring dengan peristiwa itu, tiba-tiba ada gugatan soal umur, di judicial review soal umur, kemudian Pak Presiden mengendorse capres tertentu dan seterusnya. Nah, sehingga ada semacam tanda kutip kekhawatiran bagaimana tentang proses luber dan jurdil di dalam proses pemilu besok itu. Nah, melihat situasi yang demikian, kita berpikir bisa jadi cawe-cawe presiden itu kemudian ditafsirkan bahwa dugaan saya bisa jadi dalam tanda kutip bisa jadi bahwa MK akan memutuskan syarat minimal umur calon wakil presiden itu di bawah 40 tahun. Dan artinya permainan menjadi menarik gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini saya kira yang kita amati sejak Bapak Presiden bilang bahwa saya akan cawe-cawe, saya kira upaya untuk kemudian minimal sekurang-kurangnya mengatakan bahwa akan terus melanjutkan gagasan dan warisannya itu terus akan dijaga lewat kapal-kapal dan juga skoci yang disiapkan. Jadi memang sudah satu rangkaian benang merah begitu ya? Sekiranya tidak bisa disalahkan, publik menduga seperti itu juga. Publik menduga seperti itu, Bang. Tapi ada tata krama lah kita. Tata krama itu ada sopan santun berpolitik. Nanti Gibran jadi wakilnya Prabowo. Itu kan mengada-ada dan tak masuk di akal. Gibran kader PDI, tapi iseng aja, ya kan? Nanti diapakan dengan Prabowo? Astagfirullah ya Allah. Dan yang gitu-gitu kita kurangi lah itu, kurang elok gitu loh. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi,
internal kita juga kasih tahu kepada Gibran, kita kasih tahu juga kepada Bobi, kau bikin prestasi yang lebih bagus. Cetak karena bapakmu presiden, mertuamu presiden. Jangan mengada-ada. Itu artinya kita ambil satu dialektika untuk mendrive dia gitu loh. Baik. Jadi gosip-gosip, misalnya gosip politik, Pak Jokowi akan jadi ketua umum Gerindra tuh mengada-ngada tuh. Apa ya? Bukan mengada-ada lagi, mimpi di siang bolong. Oke, terakhir Mas Iqbal. Saya kira menghadapi pemilu 2004 ini semua partai politik sudah siap dengan calon yang ada. Saya kira ruang-ruang demokrasi kita sudah melewati proses yang panjang. Untuk itu kami berharap belum siap. Kita masih nunggu PKS sama ini wakilnya si Anies siapa gitu loh. Kalau itu kita juga nunggu wakilnya siapa. Kita baru 3 bulan. Kita baru 3 bulan, kalian 10 bulan. Karena kita persiapan kita lebih bagus. Deklarasi dalam waktu dekat, kita cari hari yang terbaik dengan calon kandidat yang terbaik dan semuanya melalui proses yang sangat. Apa masih menunggu uji MK? Saya kira kita anggap nggak ada aja. Kayaknya Pak Prabowo yang paling siap. Gibran. Tuh. Gitu sudah. Ini sinyal dari Barajepe tuh, inikah yang termasuk mengada-ngada lucu ini? Nah, ada Pak Prabowo tuh hitungannya bisa jadi dia nggak nyalon loh. Kalau dia sendiri, terus kemudian Pak Jokowi mengajak semua koalisi pemerintahan untuk mendukung Ganjar, ya sendirian Pak Prabowo. Dan ingat waktu acara di GBK di PDI Perjuangan, PKB hadir. Prabowo nggak hadir. Ini perlu kita uji lagi ya. Oke, tapi tapi sayang sekali. Ganti namanya jadi bukan kontroversi, konspirasi. Aduh, jangan dong. Sayang sekali waktu kita sudah habis Bapak-bapak, tapi terima kasih sudah menghadirkan pemikiran-pemikiran di kontroversi pada hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.